Halo guys, ketemu lagi. Sampai jumpa, bukan sampai jumpa ya. Hari ini geng, aku akan bilang sesuatu. Kejadian tadi sore ya, di suatu tempat. Ada kelompok orang-orang yang suka menggosip. Memang kalau kita menggosip itu adalah hal yang wajar ya selama ini ya. Mungkin ya selama orangnya nggak tahu kali ya. Dan ini adalah sesuatu hal yang ini banget, yang perbuatan yang jelas-jelas nyata, faktanya di depan. Dan dia menyebut banyak sekali sih gonggongan gitu. Temanku ini, dia kan ini loh geng, dia kan punya pacar. Lalu udah 3 tahun pacaran, dia juga belum menikah. Dan apa yang terjadi geng, banyak dari orang di kampung itu yang selalu mempertanyakan kapan nikah. Aduh, bahaya loh geng kalau kita seperti ini. Kita ngeliat orang kepo, lalu kemudian kita sana sini kita ngomong, Jong, Mas, Bu, si A ini kok begini. Iya ya, ini gini. Tuh kan, menggonggong banget. Anjing menggonggong. Iya kan, itu menggonggong banget. Jadi kata-kata itu, ya, dia sih sabar. Ibaratkan itu pepatah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Dan banyak orang yang membicarakan dia, orang yang ngomongin tentang dia, mempertanyakan tentang cinta dia. Udah lama pacaran tapi belum nikah. Lu kan perempuan katanya. Iya, ada-ada aja ya. Tidak nikah jadi bahan gosip, nikah cepat jadi bahan gosip, tidak nikah jadi bahan gosip. Semuanya serba salah lagi. Ya inilah mereka, para manusia yang suka menggonggong, yang suka kuntil-kuntil, suka lebok-lebok, suka berisik. Jika ada si objek lewat, korban ini lewat, yang dibicarakan lewat, ini dia tadi begini, dia bersama laki lain, dia begini. Aduh. Kalau bisa sih geng, kita berusaha, cobalah pada diri kalian agar tidak usah menjadi seperti ini, tidak usah kepo seperti ini, dan tidak usah untuk terlalu menggonggong banget. Meskipun kita kepo aja, is okay, kita kepo, kita bertanya, is okay, sudah sebatas kita tahu, udah selesai. Gak perlu untuk sana sini letok kelok, gonggong menggonggong. Ini membuat kita semakin ini loh geng, membuat kita semakin rasa penasaran itu nanti semakin hidup, semakin tinggi. Ini kan ini banget loh geng. Toh pada kenyataannya orang yang kita bicarakan itu nanti dia diam, atau mungkin dia menjawab kali ya, dia balas dengan serangan. Ini kan ini banget, sesuatu hal yang mungkin fatal. Kesalahan itu dari kita sendiri yang menggonggong, tapi kalau setelah kemudian ada diserang dia, karena dia udah merasa panas banget, dia udah merasa harga diri dia tersebar sana sini hanya karena mulutnya menggonggong ini, otomatis kan dia serang, atau mungkin dia buktikan, ya kan, sampai akhirnya gonggongan itu keselak, hilang. Ini ibaratkan itu ini loh geng, anjing menggonggong keselak ikan buntal. Ya kan geng, anjing menggonggong keselak ikan buntal.
Dimanapun kita selalu ngomong sana sini, kita membicarakan orang, kita bergosip pria, dan kita menggonggong-gonggong hanya demi kepuasan hati, hanya karena satu hal kepo yang kita miliki, hingga akhirnya terjerat sana sini perkataan-perkataan kita. Lalu bagaimana jika si objeknya ini, orang yang kita bicarakan ini, dia mengetahui kalau dirinya dibicarakan? Ya, dia pasti akan tersenyum, atau mungkin dia akan membuktikan, atau mungkin dia akan melawan, atau mungkin dia akan membuat segala hal yang membuat kita carut marut, dan membuat kita terhenti, dan membuat kita, gonggongan kita itu keselak. Ibaratkan ikan buntal itu kan masuk ke dalam omongan kita, lalu kemudian dia membesar. Lalu akhirnya gonggongan yang tadi mulutnya kemasuk ikan buntalnya membesar. Akhirnya apa yang terjadi, geng? Kita cuma kayak gini aja. Ya, yang sudah pasti ini akan membuat kita malu, geng. Makanya itu kita nggak perlu untuk seperti ini. Nggak perlu kita menjadi anjing menggonggong. Kalau akhirnya si objek akan bersifat seperti ikan buntal, gimana? Dia nanti akan membesar, dia akan melawan, kan kita yang malu ya. Makanya, geng, aku pun sih berusaha banget untuk tidak terlalu menggonggong banget jika ada gosip apa. Cukup aku tahu di sekitar aku dan untuk aku. Aku gak pengen untuk yang terlalu setiap hari untuk membicarakan. Cukup tahu, oke, hari ini aku tahu tentang gosip si A, ya udah, terserah dia mau jelek, dia mau gosipnya itu tidak baik atau apalah, aku gak peduli. Aku sih diajarkan oleh kakak-kakak aku juga sih, kalau di kampung halaman kita punya gosip tentang si A, B, C, udah cukup kita tahu di antara kita, dan gak perlu kita untuk membicarakan, ataupun di saat dia lewat kita lalu ngomongin dia, ya. Ini sebenarnya bencana juga sih buat kita. Kalau dia tahu dan dia memendam, ya kan, dia memendam, dan dia suatu saat akan menampaknya, dan dia diam dengan senyuman manis dia, dan akhirnya dia nanti membesar seperti buntel, kan. Ya akhirnya gonggongan kita keselak oleh ikan buntel. Anjing menggonggong, keselak ikan buntel. Aduh, geng, ini kan sesuatu peristiwa yang lucu banget, ya kan? Bayangin aja kita menggonggong begini, lalu ada ikan buntal, lalu pembesar, lalu akhirnya apa yang terjadi? Mulut kita gak bisa lagi ngomong. Ini kan habis cerita, habis perkara, ya kan? Jadi gak perlu bagiku, bagi kita, bagi kamu juga yang mungkin yang suka bergosip pria, cukup kamu bergosip pria, cukup lah, it's okay kamu bergosip pria, karena itu adalah hak, tapi cukup di geng kamu aja mungkin ya, dan juga cukup hari itu aja, atau mungkin ya hari itu aja, tidak terlalu lama, tidak seperti yang mereka yang selalu yang keponya itu berlebihan, menggonggong terus kan, akhirnya karena melihat si A membawa pacarnya begini. Loh, kapan dia nikahnya ya? Kok sama pacar terus pulang tengah malam? Jangan. Ya, itu urusan pribadi orang. Kita nggak perlu untuk jangan. Kita nggak perlu untuk kepo. Nggak perlu banget itu. Ini sesuatu hal yang memalukan banget loh. Jika akhirnya anjing menggonggong keselak ikan buntel, apa yang terjadi? Mata kita akan merem, mata kita akan membesar, karena apa yang terjadi? Kita malu. Ya, kalau memang urat malunya udah nggak ada lagi, ya pasti akan berusaha untuk menelan buntel tadi. Tapi yang namanya buntel, ikan buntel, geng, dia akan melawan dengan kekuatan dia sampai dia membesar banget. Aduh. Makanya, geng, apapun terjadi satu hal gosip, kita mendengar is okay, kita mendengar
cukup kita mendengar, ya kan? Selama orang yang dibicarakan ini tidak ini juga kan, kita tidak kenal ataupun kita tidak bermusuh, iya kan? Jadi ngapain sih satu kepastian yang salah ini dibikin-bikin dan dibesar-besarkan, dan kita tiap hari menggonggong karena kita nggak tahu sih objek yang kita bicarakan ini, mungkin dia diam, is okay, tapi dia sebenarnya akan merancang balik untuk menyerang kita, ya kan? Dengan cara diamnya pun dia akan membuktikan. Seandainya pun dia tidak ngamuk dari depan kita, tapi dengan caranya dia membuktikan, ya kan? Membuktikan, oh ternyata dia diam-diam, ternyata dia udah nikah, karena buku ininya udah ada, ya kan? Karena dia tidak pengen ketahuan ibu-ibu itu, jadi biarkan aja ibu-ibu itu bergosip pria. Ya ini geng yang terjadi sama teman aku itu loh. Dia selalu digosipin. Dia pulang kampung dia digosipin, katanya kapan nikah. Sampai akhirnya dia ngamuk loh. Dia ngamuk, kalian ini kenapa? Dia bilang, ini adalah hak aku, ini adalah perjalanan aku. Jika kalian pengen aku nikah, kalian tanya sama Tuhan kapan aku nikah. Tolong kalian bicara sama Tuhan sebentar aja, dia bilang. Kalian sekarang juga bicara sama Tuhan, tanyakan kapan aku nikah, dia bilang. Ini sesuatu hal yang menyedihkan banget sih bagi teman aku itu. Dia sampai ngomong kayak gitu karena dia udah gak tahan lagi digosipin orang, digonggongin orang. Mereka selalu menggonggongin kapan nikah. Jadi geng, bagi kamu sih ini juga pelajaran juga sih bagi aku. Jadi apapun itu keputusannya, siapapun dia, mungkin teman sekampung kamu ataupun teman sekolah kamu ataupun siapapun dia yang mungkin kamu kenal gitu. Jika sesuatu halnya itu kamu hanya kepo untuk bertanya dan mempertanyakan, lebih baik tuh nggak usah lah, iya kan? Kadang-kadang juga kan kalau teman-teman sekolah itu kayak gini, loh kamu kapan punya anak? Aku aja udah punya 3 tuh kok, kamu gak punya anak-anak sama sekali sih. Lalu akhirnya dia bicara ke teman-teman yang lain, ya kan? Dia pun gak punya anak. Dan akhirnya si objek marah. Apa yang terjadi? Persaudaraan hilang, silaturahmi putus, dan kita malu. Dan dia sudah bisa membuktikan, ya kan? Makanya juga dengan teman pun, jika dia nggak punya anak, mungkin ya nggak usah untuk ditanyain. Cukup ditanya, kamu punya anak belum? Dia bilang aku nggak punya anak. Oke, udah selesai. Berarti kan udah tahu, nggak perlu untuk dikepo-kepoin dan nggak perlu untuk digonggong-gonggongin, ya kan? Menggonggong terus nggak perlu. Karena ini hanya akan membuat sesuatu hal yang menyakitkan yang ujung-ujungnya akan memutus silaturahmi kita. Jadi geng, mungkin kita harus sadar sendiri ya. Gak perlu kita untuk kepo yang berlebihan, gak perlu kita untuk yang terlalu bla 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 sih. Karena pada akhirnya jika anjing menggonggong ikan buntel, ketelan keselak ikan buntel, anjing menggonggong keselak ikan buntel. Ikan buntelnya itu masuk kan, dan dia membesar. Dan kita cuma bisa melotot. Ini kan sesuatu pembuktian bahwa dia menyerang dan kita kalah, kita cuma bisa terdiam, gak bisa ngapa-ngapain lagi. So what? Jadi mendingan kita gak perlu untuk membuat diri kita malu ya geng. Gak perlu kita untuk menggonggong terus hanya karena satu gosip yang kita kepoin. Cukup kita tahu, oke, sudah selesai. Gak perlu untuk berlanjut. Karena ini juga sudah tahu, kalian harus pasti tahu. Ini salah satu cara juga untuk memisahkan kita, membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak tenang. Karena kan kita kepo, kita kepo dan pengen tahu terus. Akhirnya kita nggak nyaman. Malam-malam ketiduran, orang asik tidur, dia malah mikirkan orang sebelah.
hanya demi satu gosip. Aduh, hilangkan pikiran seperti itu lagi. Baik banget. Mendingan tidur kan sehat daripada kita memikirkan darah tinggi, besoknya stroke. Apa yang terjadi? Inilah yang namanya anjing menggonggong keselak ikan buntel. Ya udah geng, thank you yang udah nonton ya. Sampai di sini dulu anjing menggonggong keselak ikan buntel. Dadah, thank you, makasih ya.